Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyafir, NIM D0211711310 dari Departemen Teknik Mesin. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian, yaitu pada tinjauan pustaka. Jadi yang pertama yaitu mekanisme pesawat untuk terbang. Jadi seperti yang dilihat pada gambar, jadi ada beberapa gaya yang bekerja pada pesawat itu sendiri. Jadi ada 4 gaya, yaitu lift, thrust, wake, dan drag. Jadi yang pertama itu gaya wake. Wake itu merupakan gaya berat atau gaya gravitasi dari pesawat itu sendiri. Kemudian gaya thrust. Gaya thrust itu merupakan gaya dorong dari pesawat itu yang dihasilkan oleh mesin pesawat. Kemudian gaya drag itu merupakan gaya tahanan udara. Jadi itu searah dengan aliran udara. Kemudian gaya lift. Gaya lift itu gaya angkat dari pesawat itu sendiri. Itu dipengaruhi oleh bentuk airfoil. Nah, ada beberapa syarat pesawat untuk bisa terbang, yaitu yang pertama, gaya lift itu harus lebih besar dari gaya angkat. Nah, ini dipengaruhi oleh bentuk dari airfoil itu sendiri. Kemudian thrust. Gaya thrust itu harus lebih besar dari gaya drag. Thrust ini dipengaruhi oleh mesin pesawat atau daya motor yang digunakan pada pesawat. Nah, daya motor ini mempertimbangkan perhitungan dari dimensi pesawat, beban pesawat, bagaimana besar pesawat itu sendiri. Nah, kemudian itu digunakan untuk memperhitungkan daya berapa yang digunakan pada motor untuk bisa menerbangkan pesawat ini. Selanjutnya airfoil. Airfoil merupakan suatu bentuk geometri yang apabila ditempatkan di suatu aliran fluida, itu akan mempengaruhi gaya lift, memproduksi gaya angkat atau gaya lift lebih besar dari gaya hambat atau gaya drag dari pesawat. Nah, airfoil itu merupakan bentuk penampang dari sayap, dan kumpulan airfoil itulah yang membentuk sayap pesawat. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, ada beberapa bagian-bagian. Jadi yang pertama itu ada leading edge. Leading edge merupakan bagian paling depan dari pesawat. Kemudian trailing edge merupakan bagian paling belakang dari pesawat itu sendiri. Kemudian ada upper surface, itu permukaan atas. Kemudian lower surface itu permukaan bawah dari airfoil. Kemudian chord line itu garis yang menghubungkan antara leading edge dengan trailing edge. Kemudian mean line atau biasa disebut dengan chamber line itu merupakan garis yang membagi sama besar antara bagian atas dan bagian bawah dari airfoil. Kemudian ada juga maximum thickness. Maximum thickness itu merupakan ketebalan maksimum dari airfoil itu. Kemudian ada juga maksimum chamber, itu merupakan jarak maksimum antara mean chamber line dengan chord line. Nah, itu ada juga angle of attack. Nah, angle of attack merupakan sudut serang dari airfoil. Selanjutnya, pemilihan airfoil. Airfoil adalah bagian terpenting dari pesawat terbang. Remer 2018, airfoil dapat mempengaruhi performa pesawat terbang seperti kecepatan terbang jelajah atau biasa disebut dengan cruise, jarak lepas landas dan pendaratan, kecepatan stall, dan efisiensi aerodinamik pada berbagai fase terbang. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih airfoil menurut Remer. Jadi yang pertama itu koefisien gaya angkat. Ini merupakan hal awal yang harus diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam memilih airfoil. Koefisien gaya angkat menjadi acuan adalah koefisien gaya angkat ketika efisiensi aerodinamikanya maksimum. Kemudian selanjutnya itu karakteristik stall. Karakteristik stall itu berperan penting dalam pemilihan airfoil. Pada saat stall, pesawat akan mengalami penurunan gaya angkat. Kemudian thickness ratio, rasio ketebalan. Nah, ini mempengaruhi besarnya gaya hambat, gaya angkat maksimum, berat struktur, dan karakteristik stall dari pesawat itu sendiri. Jadi airfoil itu, pemilihan airfoil itu ada beberapa model. Nah, itu biasa disebut dengan NACA. Jadi ada yang NACA 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, sampai 8 digit. Nah, itu mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing, disesuaikan dengan penggunaannya dan beberapa model. Selanjutnya itu prinsip Bernoulli pada airfoil. Bentuk sayap tersebut menyebabkan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar daripada bagian bawah, sehingga tekanan udara di sayap lebih besar dari di atas sayap.
Hal ini menyebabkan timbulnya daya angkat sayap pesawat. Agar daya angkat yang ditimbulkan pada pesawat semakin besar, sayap pesawat dimiringkan sebesar sudut tertentu terhadap arah aliran udara. Nah, jadi prinsip yang bekerja pada airfoil itu adalah prinsip Bernoulli. Nah, prinsip Bernoulli itu syaratnya itu supaya pesawat bisa terangkat, yaitu kecepatan udara di bagian atas harus lebih besar dari kecepatan bagian bawah, dan tekanan udara bagian atas lebih kecil dari bagian bawah. Nah, itu merupakan syarat agar bisa pesawat bisa terbang. Nah, itu juga dipengaruhi oleh bagaimana sudut serang dari pesawat, sehingga itu harus dimiringkan sehingga gaya angkatnya timbul semakin besar dan bisa menerbangkan pesawat ke udara. Nah, kemudian rumus yang digunakan pada hukum Bernoulli yaitu P atau tekanan udara ditambah 1/2 dikali kerapatan udara dikali kecepatan aliran udara kuadrat ditambah kerapatan udara dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian sama dengan konstan, artinya konstan setiap waktunya. Kemudian selanjutnya gaya angkat atau gaya lift. Gaya lift itu merupakan gaya aerodinamika yang tegak lurus dengan aliran udara. Persamaannya yaitu L sama dengan CL dikali 1/2 dikali rho dikali V kuadrat dikali S. L merupakan gaya angkat, satuannya Newton. Kemudian CL itu koefisien gaya angkat, koefisien lift. Kemudian 1/2 dikali rho. Rho itu merupakan massa jenis udara, satuannya itu kilogram per meter kubik. Kemudian V kuadrat itu kecepatan aliran udara, satuannya meter per second, dan S itu luas area referensi, satuannya itu meter kuadrat. Kemudian yang terakhir itu gaya hambat atau gaya drag. Nah, gaya ini merupakan gaya aerodinamika yang searah dengan aliran. Nah, persamaannya yaitu D sama dengan CD dikali 1/2 dikali rho dikali V kuadrat dikali S. D itu sama dengan gaya hambat atau satuannya Newton, kemudian CD itu koefisien drag, koefisien gaya hambat, kemudian dikali 1/2 dikali rho itu massa jenis udara, satuannya itu kilogram per meter kubik, kemudian V kuadrat itu kecepatan aliran udara, satuannya meter per second, dan S luas area referensi itu satuannya meter kuadrat. Nah, itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.